Halo, selamat pagi Smart People semua. Semoga Smart People dalam keadaan sehat semuanya dan selamat datang di Morning Stock Picks bersama RHB Sekuritas. Seperti biasa, hari ini akan ada sharing mengenai berita terupdate, pembahasan saham, pilihan saham, dan juga sesi Q&A untuk Smart People semua. Perkenalkan, saya Falah sebagai retail analis dan serta hari ini saya juga ditemani oleh Pak Arandi, di mana beliau merupakan tim riset dari RHB Sekuritas dan hari ini beliau juga akan memaparkan informasi pasar dan sektor tertentu. Jadi, bila semua people memiliki pertanyaan, bisa ditanyakan dengan cara mengetik pada sesi Q&A nanti. Sekarang kami akan membahas mengenai berita yang sedang terjadi dan kami juga akan mengulas pilihan-pilihan saham yang bisa dipertimbangkan nantinya oleh smart people semua. So, untuk beritanya adalah 15 mega proyek hilirisasi dijalankan tahun ini dengan atau tanpa investasi asing. Di mana Pak Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen akan melanjutkan program hilirisasi dan yang dicanangkan oleh Presiden ke-7 RI yaitu Pak Joko Widodo. Sebanyak 15 mega proyek akan dimulai di tahun 2025 dengan nilai jumbo. Di mana Pak Prabowo menyatakan 15 mega proyek tersebut akan dijalankan tanpa mengemis investasi dari asing. Meski demikian, pemerintah tetap membuka kesempatan jika investor asing berminat. Terakhir, Pak Prabowo meminta mantan Presiden Pak Joko Widodo, Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Megawati Soekarno Putri serta ormas keagamaan untuk berpartisipasi mengawasi Danantara karena memiliki aset milik negara. Sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional telah memetakan sejumlah proyek hilirisasi. Proyek-proyek itu akan segera ditawarkan kepada sejumlah investor dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) Pak Yulio Tanjung mengungkapkan kiranya terdapat 35 proyek hilirisasi dari sejumlah sektor. Adapun nilai dari proyek tersebut kurang lebih sekitar 123,8 miliar US dollar atau sekitar 2012 triliun rupiah dengan asumsi dolarnya adalah 16.260 rupiah per dolar US. Di sisi lain, pemerintah akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Indonesia bernama Daya Anagata Nusantara yang kita sudah dengar sekarang yaitu Danantara pada 24 Februari 2025. Baik, sekarang kami akan mengulas terlebih dahulu perkembangan indeks Dow Jones, di mana indeks ini memiliki dampak besar secara global, termasuk di Indonesia, dan seringkali juga dijadikan acuan untuk menilai perkembangan pasar saham, meskipun pada kenyataannya pergerakan ISG tidak selalu sejalan. Baik, kita akan melihat dari chart DJI terlebih dahulu. Kalau kita lihat kemarin terakhir pada hari Jumat kemarin 14 Februari 2025 di mana DJI tertutup minus 0,37% ke 44.546. Kalau kita lihat di sini DJI sendiri seperti membentuk satu pattern di sini seperti membentuk bullish pennant di mana pattern ini menunjukkan adanya kondisi konsolidasi daripada DJI itu sendiri. Untuk resistance dari DJI, kalau melihat dari trendline, memang ini berada di 44.692 dengan supportnya di 44.420. Tapi kalau kita melihat support dan resist based on Fibonacci, yaitu berada di 45.073 dan juga supportnya berada di 44.389. Baik, selanjutnya kita masuk ke indeks DAX, di mana indeks DAX mencerminkan kinerja dari 40 perusahaan terbesar dan paling liquid di Bursa Efek Frankfurt Jerman, sekaligus menjadi tolak ukur penting untuk memahami kondisi ekonomi di Eropa secara keseluruhan. Baik, kalau kita lihat indeks DAX sendiri, kemarin ditutup minus 0,44% dan juga di angka 22.513, Pak People. Dan untuk nilai resistance-nya itu berada di Fibonacci 361,8% atau 3,618 di 22.808 dan titik supportnya kalau ini kita berbeda tidak menggunakan Fibonacci yaitu kita menggunakan gap-nya yaitu di 22.221 untuk indeks DAX. Baik, untuk info komoditas sendiri kemarin ditutup pada weekend kemarin yaitu dengan gold minus emas minus 1,5% menjadi 2.900 dolar per troy ounce-nya
Dan untuk timah naik 2,13% ke 32.662. Untuk crude oil minyak mentah WTI yaitu minus 0,77% ke 70,74 US dollar. And then untuk CPO turun minus 0,9% ke 4.725 ringgit Malaysia per tonnya. Dan untuk nikel naik 0,67% ke 15.487. Baik, sekarang saatnya kita masuk ke market Indonesia yang dimana dalam beberapa minggu terakhir memang masih adanya tekanan jual yang cukup tinggi. Dan kalau kita lihat secara tren memang ini masih dalam kondisi downtrend yang berkepanjangan ya. Start dari bulan September tahun lalu itu di peaknya di paling atasnya. Dan juga untuk nilai supportnya yaitu berada di 6.500 dan untuk nilai resistance-nya berada di Fibonacci sebelumnya. Di sini di 6.698. Meskipun kita lihat Smart People secara stokastik di sini adanya Golden Cross nih Smart People yang terbentuk di tanggal 12 Februari. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu katalis positif bagi IISG itu sendiri. Baik, untuk berdasarkan data dari RHB TradeSmart ID, sebanyak 420 saham ditutup menguat, kemudian 335 saham ditutup melemah, dan juga 289 saham ditutup stagnan. Dan kita tahu dalam beberapa minggu terakhir memang adanya tekanan jual yang tinggi, asing cabut, asing keluar dari IHSG, dan tentu ada juga asing yang beli juga di pasar market Indonesia. Untuk net buy dan net sell sendiri di Jumat kemarin yaitu net buy-nya pertama adalah Telkom di 145,6 miliar, lalu saham Antam di 32,2 miliar, lalu yang ketiga adalah saham BBNI di 24,5 miliar. Sedangkan untuk net sell-nya masih lagi-lagi di sektor perbankan, yaitu untuk pertama adalah BBRI di 811,3 miliar, lalu BBCA di 213,8 miliar, dan BMRI di 8,3 miliar. Dan ada beberapa sektor yang menguat dibandingkan dengan sektor lainnya di hari Jumat kemarin, yaitu sektor transportasi naik 1,71%, sektor properti naik 1,19%, dan sektor industri naik 1,15%. Baik, Smart People, kita akan masuk kepada sesi tim research, di mana kali ini tim research kami memiliki informasi juga terhadap salah satu emiten yang bisa Smart People perhatikan. Silahkan, Pak Arandi. Ya, terima kasih, Falah. Selamat pagi, smart people. Sebentar saya share ya. Em, Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Baik, kelihatan, Pak. Siap, thank you. Ya, Jumat kemarin kita di hari Valentine kemarin itu kita ada rilis satu report mengenai Tura Delta Lestari, Demas, stikernya. Kita masih maintain buy untuk di tahun 2025 ini dengan target price juga yang tidak berubah di Rp200. Upside-nya itu sekitar 44% dari harga penutupan di hari Kamis karena saya buatnya di hari Kamis untuk report hari Jumat ya. Laporan keuangan 2024 baru rilis. Dia secara pendapatan di top line itu naik 6% ke 2 triliun. Laba bersih di bawahnya naik 10%, inline dengan estimasi saya dan estimasi konsensus Bloomberg. Dan kita meyakini kalau strong performance yang tahun 2024 akan tetap berlanjut di tahun 2025. Secara year to date 2025 itu ada increase sekitar 90 hektar lahan yang sebagian besar itu ditujukan untuk data center. Hal ini terulang kembali tahun lalu juga itu 60% itu didominasi oleh data center untuk industrial segment. Penjualan to be exact tahun lalu penjualan lahannya itu sekitar 59 hektar untuk industrial market. Terus sisanya itu untuk eh, komersial sama residensial. eh Tahun ini mereka mungkin targetnya sekitar 90, tapi saya pakai estimasi yang lebih konservatif. Saya estimasi di 67 hektar yang terjual tahun 2025 atau 14% year on year growth. Ah, untuk tahun lalu ada peningkatan di average selling price untuk di industrial segment itu sekitar 12% ke 3,1 juta per square meter. Sementara untuk yang komersial sama residence itu ada penurunan average selling prices. Saya melihat uh,
apa namanya renewable energi yang melistriki kawasan industri. Demas ini menjadi salah satu daya tarik untuk investasi eh, perusahaan teknologi di kawasan industrinya Demas. Ah, tahun lalu itu ada peningkatan 10%. Accounting salesnya itu 87% dari total 2024. Terus COPEX juga tetap under control, operating expense, beban operasional. Jadi marginnya untuk EBIT juga stabil di 50%. Yang menarik net income-nya karena semakin besar accounting revenue artinya semakin banyak cash inflow ke dalam Demas sehingga dia dapat benefit dari interest rate yang tinggi sehingga net interest income-nya juga naik cukup besar 96% spike di interest income. Terus di fourth quarter again jadi worst quarterly untuk Demas karena di fourth quarter di quarter 4 mereka hanya berhasil menjual 10 hektar. The best quarterly itu di second quarter mereka berhasil jual 18 hektar. Nah, itu agak menurun di second half-nya. Cuman secara full year dia masih tetap berhasil mencatat peningkatan net income 10%. Nah, target price-nya itu saya juga agak sedikit berubah untuk cara valuasinya. Um, saya pakai cara valuasi yang weighted average. Jadi uh, rata-rata tertimbang untuk harga si komersial, si industrial, sama si industrial. Karena kalau secara harga yang industri itu sebenarnya harga jualnya paling kecil, dia cuma jutaan. Sementara kalau yang um, saya lupa yang residensial itu 11 jutaan per square meter, yang komersial sekitar 8 jutaan. Nah, tapi kontribusi ke pendapatan itu paling besar masih di industrial. Jadi saya pakai weighted average berdasarkan pendapatan atau rata-rata timbang. Sehingga saya mendapatkan available land bank sale, available land bank itu 681, yang tersedia 70% dari 681, dan ISP-nya harga lahannya yang tersedia tadi saya kalikan dengan harga tertimbang atau 3,6 juta rupiah per square meter. Dapat market value 17,4 triliun. Dan ini hasil perhitungannya saya tambahin ESG premium 4% karena dia secara ESG-nya bagus ininya, cara penanganannya di dalam kawasannya, renewable energy juga. Jadi saya pakai premium 4% sehingga mendapatkan target price di 200 atau 44% dari um, harga penutupan hari Kamis. Ini saya mau ingin kasih lihat chart diskon to NAV-nya Demas. Saat ini dia ada di bawah, di minus satu, malah saat ini agak di bawah lagi, minus satu. Minus satu standar deviasi atau di sekitar ini 55 persenan. Jadi upside-nya sih, upside-nya banyak, dan harga sekarang itu tidak merefleksikan fundamental dari Bora Delta Lestari. Oke, mungkin itu dari saya, Mas Fala. Baik, terima kasih Pak Saya Arandi untuk pemaparannya dari saham DMAS. Ini cukup menarik ya dari saham DMAS sendiri dari segi fundamentalnya tadi untuk fair value-nya ada di angka 200. So, kita akan melihat dari sisi teknikalnya untuk saham DMAS sendiri. Kalau kita melihat dari sisi teknikalnya untuk saham DMAS, my people, yang pertama memang kondisi trennya itu masih dalam kondisi penurunan atau downtrend yang cukup dalam dan kemarin sudah berhasil rebound di angka 134. Di mana ini hampir dikit lagi mengenai titik Fibonacci 161,8%-nya di harga 130 dan ini masih berusaha untuk menembus nih di angka 144 untuk saham DMAS. Kalau smart people tertarik, jika smart people tertarik untuk membeli saham DMAS, yang pertama untuk area buy-nya, kita akan menggunakan strategi buy on weakness karena masih belum berhasil nih untuk menembus MA 20-nya. So, untuk area buy yang pertama itu bisa dari 138 sampai dengan 142 dengan titik stop loss-nya yaitu di harga 134 atau di support sebelumnya. Dan untuk target dari DMAE sendiri, yang pertama bisa di harga 150, lalu yang kedua di harga 153, dan yang terakhir di harga 156 untuk posisi trading dari saham DMAS sendiri. Lalu selain saham DMAS, kami juga memiliki dua pilihan saham lainnya, yaitu yang pertama adalah BRMS, di mana BRMS sendiri, kalau kita lihat,
Ini sebelumnya di Morning Stock Pick sebelumnya sudah ada yang menanyakan untuk posisi buy BRMS, yaitu waktu itu saya memberikan di harga 334. So, yang sudah mengikuti Morning Stock Pick sebelumnya, saya ucapkan selamat karena sudah naik kurang lebih itu di angka 10 persenan untuk saham BRMS jikalau mengikuti entry buy pada saat itu. Untuk saham BRMS sendiri kemarin memang ada berita yang kurang baik ya. Adanya demo kalau tidak salah. Correct me if I'm wrong ya smart people. Dan kalau kita lihat kemarin ini sudah adanya rebound dan ini naiknya cukup tinggi yaitu di angka 8%, 8,9%, kita bisa bulatkan di 9%. Dan secara stokastiknya ini sudah ada momentum positif bagi saham BRMS ini sendiri. So, untuk semua people yang tertarik untuk membeli saham BRMS, untuk area buy-nya, kita di half candlestick karena memang ini masih berusaha menembus MA 100-nya di garis kuning. So, untuk area buy-nya bisa dari 348 sampai dengan 364 dengan stop loss-nya yaitu di harga 338 untuk saham BRMS. Untuk target pertamanya yaitu di 394, target keduanya di 414 dan target ketiganya di 426. Ini semalam saya buat. Ya, kurang lebih di 426 untuk saham BRMS. Lalu pilihan saham selanjutnya selain BRMS yaitu adalah PIVA. Nah, untuk saham Vivo sendiri memang secara tren ini masih masuk dalam kondisi early uptrend. Jadi uptrend yang masih kecil, belum uptrend, literally uptrend, tapi ini cukup menarik untuk bisa dipertimbangkan untuk saham Vivo sendiri. Untuk stokastiknya di sini masih dalam kondisi area netral, tetapi sudah adanya pergerakan menuju golden cross dari stokastiknya sendiri. So, untuk semua people yang tertarik untuk membeli saham Viva, untuk area buy-nya bisa dari 220 sampai dengan 230 dengan area stop loss-nya yaitu di bawah 210. So, jikalau break di bawah 210, smart people bisa dipertimbangkan untuk jual saja. Ini di minus 7%. Untuk area target pertamanya itu di harga 248, lalu target keduanya di harga 258 dan target ketiganya di 270 untuk saham PIVA. Baik, smart people, kita akan masuk pada sesi Q&A. Bagi smart people semua yang ingin bertanya mengenai perkembangan saham dari segi teknikal, bisa tolong ditulis pada kolom chat. Baik, kita lihat yang pertama yaitu ada dari Pak Usman. Baik, Waalaikumsalam Pak Usman. Mohon bisa bahas Dewa, BRMS, dan juga WRG. Baik, tadi BRMS kita sudah bahas. Kita akan bahas Dewanya ya Pak Usman. Kita lihat dari yang pertama yaitu Dewa. Kalau kita melihat saham Dewa, nah di sini memang kemarin sudah tanggal 13 kalau tidak salah itu sudah ada RUPS non HMFTD. Untuk saham Dewa sendiri kalau kita lihat ini masih dalam kondisi sideways di area kalau kita lihat 103 sampai dengan 122 untuk area sideways-nya. Tetapi ini cukup menarik. Di sini ada demand areanya untuk saham Dewa sendiri. So, jikalau tertarik untuk membeli saham Dewa, yang pertama area buy-nya bisa dari 117 sampai dengan 122 itu untuk area entry buy-nya dan untuk stop loss-nya bisa di bawah 113 untuk area stop loss dan target pertamanya itu berada di 131 lalu target keduanya di harga 137 dan target ketiganya berada di harga 141 untuk saham Dewa. Lalu tadi selanjutnya ada saham WIRG dari Pak Usman. Untuk WIRG sendiri, ini pun sama kurang lebih seperti Piva tadi. Jadi ini adalah kondisi early uptrend dan berusaha menembus Fibonacci 50%-nya di harga 111 nih smart people untuk saham WIRG ini sendiri. Secara stokastiknya masih di area netral, tetapi ini bisa dipertimbangkan. So, untuk smart people yang tertarik membeli saham WIRG untuk area entry buy-nya bisa dari 105 sampai dengan 109 dengan titik stop loss-nya jikalau breakdown atau turun dari 103 nih smart people di angka minus 6,7%. Untuk area entry, untuk target pertamanya yaitu di harga 117, target keduanya di harga 120 dan target ketiganya di harga 124 untuk saham WIRG. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Usman. Lalu selanjutnya ada dari Pak Aniko Lendro. Cek GJTL ya Mas. Siap, Pak Niko. Untuk saham GJTL sendiri, kalau kita lihat di sini secara tren, kita akan melihat dari trennya dulu. Oh, ini sudah banyak sekali gambarnya ya. Untuk trennya sendiri ini masih dalam kondisi secara minernya ini sideways ya smart people yaitu dari area 1120
sampai dengan di 1205 itu untuk area sideways-nya. Dan kalau kita lihat di sini saya sudah pernah menggambar yaitu ada trendline supportnya dan masih seringkali apa ya rebound dari area trendline supportnya ini yang pertama di tanggal 13 Januari lalu yang kedua di tanggal 11 Februari. So untuk smart people yang tertarik untuk membeli saham GJTL di mana stokastiknya pun sudah menunjukkan golden cross. Untuk area entry buy-nya itu bisa dari 1130 sampai dengan 1145 dengan target pertamanya yaitu di 1195, target keduanya di sini kita lihat ada di 1235 dan target ketiganya berada di 1270 dengan stop loss-nya yaitu di 1080. Jikalau breakdown dari 1080 bisa dipertimbangkan untuk dijual saja untuk meminimalisir resikonya. So itu untuk saham GJTL. Semoga menjawab kok Niko untuk GJTL-nya. Lalu dari Pak Owen. Pagi Pak, bantu cek BMRI dan Adaro. Baik, siap untuk BMRI dan Adaro. Kalau kita lihat BMRI sendiri memang di sini rebound dari Fibonacci yang saya buat yaitu di 4990-nya dan di sini memang rebound dari supportnya juga di 4790. Ini adalah support yang cukup jauh di tanggal 30 Januari 2023 which is itu 2 tahun lalu. So untuk smart people yang tertarik membeli saham BMRI secara tren memang di sini sudah menunjukkan adanya rebound dan stokastiknya sudah menunjukkan adanya golden cross juga di tanggal 12 Februari kemarin. So, untuk area entry buy-nya, untuk BMRI itu bisa dari 4990. Sorry, sebentar. Untuk area entry buy-nya bisa dari 4960 sampai dengan 5125. Untuk stop loss-nya, yaitu di support sebelumnya, jikalau breakdown dari 4790. Target pertamanya yaitu di 5475, target keduanya di harga 5675, dan target ketiganya itu kita lebih tinggi lagi ya. Di sini ada gap yang telah terbentuk di tanggal 31 Januari di 6050. Itu untuk target ketiganya dari saham BMRI. Lalu selanjutnya untuk saham Adaro. Untuk saham Adaro sendiri, kalau kita lihat memang masih dalam kondisi ini jatuh ke minernya kita bisa dibilang ini adalah downtrend. Start di tanggal 10 Desember 2024 dan juga kemarin ini kalau kita lihat memang area supportnya ada di 2140 untuk saham ADRO atau Adaro. Untuk smart people yang tertarik membeli saham ADRO, kalau kita lihat secara stokastiknya memang sudah masuk area netral. So, untuk area entry buy-nya bisa di harga 2190 sampai dengan 2240. Untuk target pertamanya itu bisa di harga yang pertama di 2380, lalu yang kedua di 2470, lalu yang ketiga di harga 2590. Dan untuk stop loss-nya kita di minus 5% saja untuk ini. Jikalau breakdown di bawah 2130 itu bisa dilakukan stop loss untuk saham ADRO. Untuk saham ADRO sendiri apakah ada insight Pak Arandi dari sisi fundamentalnya? Iya, untuk Adaro saya belum sempat ya untuk ngeliat ya, karena sekarang dia ganti dari tadinya coal sekarang ke renewables. Tapi yang so far yang saya tahu renewables itu belum jalan. Dan kalau dibandingkan dengan Kin atau Arco atau PGEO, dia masih inferior dibandingkan peersnya ini. Baik, terima kasih Pak Arandi untuk insight dari ADRO-nya. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Owen mengenai BMRI dan juga Adaro-nya. Lanjut kita akan selanjutnya Pak Rizal, AADI dan juga Antam. Baik. Untuk AADI, ini kemarin ada tekanan jual ya untuk AADI sendiri kalau kita lihat di minggu lalu. Ya ini lumayan ya. Dari harga 8350 sampai di harga 8000 ya closing di minggu lalu. So untuk AADI sendiri, memang kalau kita melihat dari sisi Fibonacci-nya yang pernah saya buat, ini masih kemarin itu berusaha menembus di Fibonacci 38,2%-nya tapi gagal menembus dan ini memang menjadi strong pullback karena menembus dari 9025-nya. So, ini cukup normal ketika dia gagal dan membentuk strong pullback. So, sekarang area support pertama untuk ADI itu berada di 7725. Lalu yang kedua berada di harga 7225. So, untuk semua people yang tertarik membeli saham ADI, yang pertama area entry buy-nya itu kita buy on weakness di harga 7725 sampai dengan 80 di 8000. Untuk supportnya, area stop loss-nya, sorry.
Untuk area stop lossnya kita bisa di harga, kalau kita lihat di sini kita 6% aja di tengah-tengahnya tail, yaitu di 7450. Untuk target pertamanya itu bisa di harga 8500, target keduanya di harga 8850 dan target ketiganya yaitu di gapnya di harga 9450 untuk saham AEDI sendiri. Memang kemarin sudah ada golden cross tapi tetap berhati-hati ya untuk trading plan-nya tadi sudah saya jabarkan. Lalu selanjutnya setelah ADI yaitu ada saham Antam. Guys. Ini adalah salah satu saham yang saya beli minggu lalu untuk saham Antam sendiri dan wow cukup lumayan ya kenaikannya dari saham Antam sendiri. Oke, untuk saham Antam memang ini berusaha menembus Fibonacci 1530-nya dan kemarin membentuk di sini ada pattern double bottom ya, smart people. Kalau kita lihat, ya ini small double bottom kalau kita bisa bilang. Sorry, ini kurang rapih untuk pembuatannya. Dan kalau kita lihat dari target double bottomnya sendiri, kalau kita lihat di sini memang sudah hampir, oh sudah hit dari target double bottomnya. So, harap berhati-hati. Jikalau untuk membeli saham Antam, kita bisa buy on weakness ya smart people, karena kenaikannya kalau kita lihat sudah 9% dari 2 hari market kemarin. So, untuk yang ingin membeli saham Antam, yang pertama bisa membeli di area buy on weakness-nya di 1500 dan sampai di 1520 untuk area buy-nya. Untuk area stop loss-nya itu bisa di harga di bawah jikalau breakdown dari 1435 yaitu minus 5%-nya. Untuk target pertama dari Antam sendiri di sini sudah pernah saya buat yaitu di harga 1620, lalu di harga 1660 dan yang terakhir di harga 1680 untuk saham Antam itu sendiri. Semoga menjawab Pak Rizal untuk KADI dan juga Antamnya. Lalu ada dari Ibu Siti Julia Apriani, yaitu saham brand dan cuan, Pak. Wah, ini saham brand dan cuan. Kalau kita tahu saham cuan kemarin sempat jatuh cukup dalam, even brand pun sama. Tetapi kalau kita melihat dari saham brand sendiri, ini masih dalam kondisi downtrend ya untuk saham brand dan kemarin rebound daripada moving average 50-nya nih smart people. Ini masih berusaha untuk rebound dari sana. So, secara stokastik masih dalam area oversold dan belum ada tanda-tanda untuk golden cross di stokastik itu sendiri. So, untuk smart people yang tertarik membeli saham brand, untuk area entry buy-nya kita di bawah saja ya smart people, di 8325 sampai dengan di 8550 untuk area entry buy-nya. So, kita lebih buy on weakness karena memang kalau kita lihat dari volume dan juga pergerakan saham brand ini masih dalam kondisi dalam tren. Sorry, sebentar. Ini saya salah karena ternyata ada di sebelah bawahnya smart people. Sorry, mohon maaf sebelumnya. So, untuk brand sendiri, oh, di sini masih tertahan dari Fibonacci-nya di harga 6.000. So, untuk area entry buy-nya untuk brand, yaitu yang pertama dari 6.000 sampai 6150-nya. Untuk stop loss-nya jikalau breakdown dari 5.800-nya. Dan untuk target pertamanya dari brand sendiri, itu di harga 6.500, lalu di 6.775, dan target ketiganya, ini target yang cukup seperti target mimpi, tapi kita berharap untuk bisa menutup daripada gap-nya di harga 8.200 saja deh kita turunkan. Untuk target ketiganya di 8.200 untuk saham brand atau kenaikan 34%. Lalu tadi selanjutnya selain brand ada saham cuan, ini masih dalam satu keluarga yang sama ya, brand dan juga cuan. So, untuk brand dan cuan, kalau kita lihat kemarin cuan sendiri itu saya sempat rekomendasi dan juga sempat naik sampai dengan 10%. So, smart people yang sudah membeli saham cuan di pertemuan Morning Stock Picks sebelumnya, saya ucapkan selamat karena sudah mendapatkan keuntungan. So, untuk strategi barunya nih, untuk saham cuan sendiri, untuk area entry buy-nya, karena memang masih cukup panjang ya saham cuan ini menurut informasi. Dan juga kalau kita melihat dari prospek bisnisnya, so untuk area entry buy-nya memang kita dari 7.300 sampai dengan 7.500 dengan nilai stop loss-nya di 7% di bawah 6.975 dengan target pertamanya di 8.075, target keduanya di 9.000 di 8.725 dan target ketiganya di 9.150. Which is kalau arah pun ini belum bisa sampai sana. So, ini bisa menjadi swing trading untuk saham cuan itu sendiri. Baik, smart people, tak terasa, market sebentar lagi, 1 menit lagi akan buka.
So, terima kasih atas semua pertanyaannya dan kami juga ingin mengingatkan bahwa ada promo menarik dari RDN Maybank yang berlaku sampai Maret 2025 di mana Smart People bisa mendapatkan cash reward hingga Rp700.000 dengan cara membuka rekening baru menggunakan RDN Maybank. Nikmati komisi broker 0% untuk semua transaksi saham selama 30 hari pertama setelah membuka akun RDN Maybank dan khusus untuk nasabah baru RHB Sekuritas Indonesia yang bertransaksi lewat aplikasi. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih juga kepada Pak Arandi atas pemaparannya sungguh sangat insightful ya Smart People untuk kita semua. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi Smart People semua. Disclaimer on untuk semua trading plan yang kami berikan dan ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham, tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas. RHB Trade Smart ID, easy, quick, smart. Baik, sama-sama Ibu Evi. Terima kasih semua people semua.